Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam dan bahagia untuk kita semua. Saya atas nama Salomon Dulibeda, berasal dari Sekolah Dasar Negeri PAL 1 Kota Kupang, calon guru penggerak Angkatan ke-7, akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Bapak Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Sistem among ingarso sung tulodo ing madio mangunkarsa tutwuri handayani menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tutwuri Handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan semua kekuatan diri pada murid. Sebagai seorang guru atau pendidik atau pamong, dengan semangat Tutwuri Handayani, maka perlulah kita menghayati dan memaknai cara berpikir atau paradigma berpikir Ki Hajar Dewantara sebelum melakukan pendampingan dengan pendekatan coaching sebagai salah satu pendekatan komunikasi dengan semangat among atau menuntun. Dalam relasi guru dengan guru, seorang coach dapat membantu seorang coachee untuk menemukan kekuatan dirinya dalam pembelajaran. Pendekatan komunikasi dengan proses coaching merupakan sebuah dialog antara seorang coach dan coachee yang terjadi secara emansipatif dalam sebuah ruang perjumpaan yang penuh kasih dan persaudaraan. Oleh sebab itu, 4 cara berpikir ini dapat melatih guru atau coach atau pamong dalam menciptakan semangat Tutwuri Handayani dalam setiap perjumpaan pada setiap proses komunikasi dan pembelajaran. Seorang coach yang akan melaksanakan coaching harus memiliki paradigma berpikir coaching, diantaranya adalah 1. Fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. Kita harus dapat memfokuskan diri pada perkembangan rekan coachee kita, bukan pada permasalahannya. Fokus pada apa yang disampaikannya, fokus melihat peluang di depan dan menggali serta mengidentifikasi permasalahannya. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. Sebagai coach, kita harus selalu berpikir netral terhadap apapun yang dikatakan atau dilakukan rekan kita. Kita harus menghindari adanya penghakiman, melabeli, atau asumsi yang muncul di pikiran kita atas jawaban rekan kita. Jika muncul hal-hal tersebut, kita harus mengubah pikiran tersebut dan mencoba untuk mengkonfirmasi hal tersebut secara hati-hati. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. Kesadaran diri yang dimaksud adalah coach dapat menangkap adanya perubahan yang terjadi serta emosi atau energi yang timbul selama pembicaraan dengan rekan sejawat. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Paradigma ini menegaskan bahwasannya coach harus mampu melihat peluang yang ada di depan dan mengarahkan bahkan mendorong coachee untuk fokus pada masa depan dan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kompetensi inti yang harus dimiliki dan dilatih secara terus-menerus oleh coach adalah sebagai berikut. Kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan pertanyaan berbobot. 1. Menghadirkan diri sepenuhnya perlu dilatih agar kita bisa selalu fokus
untuk bersikap terbuka, sabar, ingin tahu lebih banyak tentang coaching. Kompetensi ini penting untuk dihadirkan sebelum dan selama percakapan coaching. 2. Mendengarkan dengan aktif agar dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadirkan oleh coach. Perlu diingat oleh coach bahwa fokus percakapan coaching adalah rekan coach, sehingga percakapan ini baiknya didominasi oleh coach. Jauhilah asumsi, menghakimi, dan asosiasi, karena ini akan menjadi penghambat dalam proses coaching. 3. Pertanyaan berbobot. Keterampilan ini juga merupakan hal yang penting untuk dilatih. Coach harus dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali informasi, menstimulus coach, memunculkan ide-ide yang tersimpan dalam pikiran coach, mengarahkan coach kepada rencana aksi. Salah satu cara agar kita dapat fokus pada saat mengajukan pertanyaan berbobot adalah menggunakan alur rasa. Receive, Appreciative, Summarize, dan Ask. Receive atau rasa diterima, di mana kita harus dapat mendengarkan dan menerima semua yang disampaikan oleh rekan coach. Apresiatif, di mana kita dapat mengapresiasi dengan merespon apa yang disampaikan oleh coach. Summarize, menyampaikan kesimpulan dengan menggunakan kata kunci yang disampaikan oleh coach, sekaligus mengkonfirmasi apa yang telah kita simpulkan. Ask, di mana kita sebagai coach dapat mengkonfirmasi informasi yang disampaikan coach dan juga menggali informasi dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Berdasarkan tujuannya, ada 4 jenis percakapan coaching, yaitu percakapan untuk perencanaan, percakapan untuk pemecahan masalah, percakapan untuk berefleksi, dan percakapan terkalibrasi. A. Percakapan untuk perencanaan adalah merencanakan apa yang akan dikembangkan oleh coach. B. Percakapan untuk pemecahan masalah adalah percakapan yang terjadi ketika coach menghadapi suatu permasalahan. C. Percakapan untuk berefleksi adalah percakapan yang terjadi setelah coach melakukan sesuatu dan ingin merefleksi apa yang telah dikerjakannya. D. Percakapan untuk kalibrasi adalah percakapan yang melakukan penilaian atas kriteria atau penilaian atas sesuatu atau melakukan penyesuaian ulang atas kriteria tertentu. Salah satu contoh percakapan coaching yang dapat dilakukan yaitu percakapan coaching dengan alur tirta. Alur tirta yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. 1. Tujuan. Yang menjadi fokus coach adalah menyepakati tujuan dari percakapan yang dilakukan. 2. Identifikasi. Coach harus melakukan penggalian informasi atas permasalahan yang disampaikan coach, memetakan situasinya berdasarkan informasi yang disampaikan oleh coach. 3. Rencana aksi. Percakapan berfokus pada rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach dalam menyelesaikan permasalahannya. 4. Tanggung jawab. Membuat komitmen terkait langkah yang akan diambil selanjutnya. Materi coaching ini berkaitan erat dengan materi yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. A. Pembelajaran berdiferensiasi. Dalam materi pembelajaran berdiferensiasi ini, kita sebagai guru diminta untuk melakukan penyesuaian agar dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan murid-murid kita. Guru harus dapat memetakan kebutuhan belajar muridnya berdasarkan aspek kesiapan, minat, dan profil belajar. Dengan gambaran tersebut, guru dapat memiliki gambaran dalam mengoptimalkan pembelajaran. Guru dapat melakukan proses coaching kepada murid berdasarkan kebutuhan setiap muridnya agar guru dapat mengembangkan dan menggali potensi, minat, dan bakat secara optimal. B. Pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial dan emosional bertujuan untuk memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif,
merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab. Dalam proses coaching, PSE ini dapat menjadi modal besar bagi seorang coach. Menjadi seorang coach, kita diminta untuk mampu berempati kepada rekan atau murid yang menjadi coachee kita, membangun hubungan positif dengan rekan atau coachee, dan kita juga harus mampu memunculkan kesadaran diri penuh selama proses coaching. Keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Coaching merupakan salah satu proses yang dilakukan untuk dapat menggali dan meningkatkan potensi serta memberdayakan kemampuan guru. Proses coaching melalui supervisi akademik juga dapat memastikan bahwa kegiatan pembelajaran yang dilakukan dapat berpihak kepada murid, sehingga coaching juga dapat menjadi salah satu proses perbaikan diri kita sebagai seorang pendidik. Guru yang baik adalah guru yang senantiasa berefleksi dan tak henti melakukan perbaikan dalam pembelajarannya sehingga dapat mencapai tujuannya, yaitu menghantarkan murid-muridnya untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.